Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan presentasi ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di MI, Bapak Haji Buhori Muslim MPD, dan Bapak Bustami SAG MPD. Perkenalkan kami dari kelompok 4 6B yang beranggotakan Marwah Nur Ajijah dengan NIM 120209052, dengan NIM 120209056, Mutiara Salsabila dengan NIM 120209059, dan Naila Rahmatia Arifin dengan NIM 120209063. Topik yang akan dibahas pada kali ini dari pembelajaran bahasa Indonesia di MI kelas rendah. Untuk mempersingkat itu, mari kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama mengenai pengertian materi pembelajaran akan disampaikan oleh saya. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya merupakan isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Isi dari proses pembelajaran tercermin dalam materi pembelajaran yang dipelajari oleh siswa. Saiful Bahri menerangkan bahwa materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa materi, pembelajaran proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator. Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Kepadanya dipersilahkan. Moderator. Nah, yang selanjutnya yaitu pemilihan materi ajar berdasarkan tingkat perkembangan. Nah, agar kita dapat memilih bahan ajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dalam pembelajaran bahasa itu,
tentu kita harus memahami perkembangan bahasa anak. Nah, dalam kaitan ini, Brunner pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa perkembangan anak itu mengalami 3 fase, yaitu fase enaktif, ekonik, dan simbolik. Nah, fase enaktif ini berlangsung dari lahir sampai umur 1 tahun, yaitu periode melakukan tindakan. Dan fase ekonik itu periode berkembangnya hayalan berlangsung pada umur 1 tahun sampai 4 tahun. Dan fase simbolik itu mulai umur 4 tahun sampai sepanjang kehidupan anak belajar menggunakan sistem simbol yang berupa bahasa. Nah, awal usia sekolah merupakan periode berkembangnya kreativitas kebahasaan yang diisi sajak, nyanyian, dan permainan kata. Pada sisi perkembangan membaca, anak-anak kelas 1 dan kelas 2 itu sudah dapat membaca lancar dalam cerita sederhana. Mereka sudah mengenal huruf, suku kata, dan kata untuk keperluan membaca tersebut. Nah, ketika berada di kelas 3 dan kelas 4, itu anak sudah dapat menganalisis kata yang tidak diketahuinya menggunakan pola tulisan dan kesimpulan yang didasarkan konteksnya. Sedangkan pada sisi perkembangan menulis, anak-anak kelas 1 dan kelas 2 itu belum memperhatikan pembaca. Dan ketika berada di kelas 3 dan kelas 4 itu baru memperhatikan pembaca. Mereka mulai merevisi dan menyunting tulisannya, dan itu menurut Berlet pada tahun 2008. Berkaitan dengan kesastraan yang meliputi puisi, prosa, dan drama, dalam pemilihan bahan ajarnya itu perlu didasarkan pada perkembangan anak atau kesesuaian usia anak. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai pengorganisasian materi ajar. Pengorganisasian materi ajar merupakan pola atau bentuk penyusunan materi ajar yang akan disampaikan kepada murid-murid. Pengorganisasian materi pada hakikatnya adalah kegiatan mensiasati proses pembelajaran dengan perancangan terhadap unsur-unsur instrumental melalui upaya pengorganisasian yang rasional dan menyeluruh. Nah, pengorganisasian materi ajar ini hendaknya yaitu yang pertama, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, baik perkembangan pengetahuan, cara berpikir, maupun perkembangan sosial dan emosi. Yang kedua, dikembangkan dengan memperhatikan kedekatan dengan peserta didik. Yang ketiga, disiplin yang bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik. Yang keempat, secara fleksibel atau kekuasaan bagi guru dalam memilih metode dan media pembelajaran. Dan yang terakhir, mengacu pada pembentukan kompetensi dasar tertentu secara jelas. Selain itu juga, kerangka ini disajikan dalam 5 komponen. Yang pertama ada standar kompetensi, yang kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga ada hasil belajar, yang keempat ada indikator, dan yang kelima ada materi pokok. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, ada materi pembelajaran kelas 1 sekolah dasar. Yang pertama, mendengarkan. Materi pembelajaran di kelas 1. Pada poin mendengarkan ada pengucapan bunyi atau suara tertentu di sekitar pelafalan bunyi bahasa. Ada juga tanggapan sesama nonverbal terhadap informasi yang didengarkan, teks yang terdiri atas berbagai kalimat perintah atau kalimat imperatif, ada deskripsi tentang benda-benda di sekitar, dan kalimat berita. Dan pada materi pembelajaran berbicara, ada kalimat sederhana untuk memperkenalkan diri, kalimat sapaan, kalimat tunggal dan gambar seri, nama warna, nama dan fungsi anggota tubuh, dan benda-benda di sekitar. Ada juga cerita pengalaman yang berkaitan dengan perjalanan dari rumah ke sekolah, deskripsi benda-benda di sekitar,
kalimat berita atau deklaratif, informasi tentang diri sendiri seperti minat, keinginan, cita-cita, dan sebagainya. Ada juga kalimat yang mengucapkan kesukaan dan ketidaksukaan, puisi anak atau syair lagu anak, dan tokoh tertentu dalam dongeng. Membaca. Ada juga gambar tunggal, gambar seri, gambar dalam buku, suku kata, label kata, angka, Arab, kalimat sederhana, teks sastra, dan non-sastra. Dan ada juga paragraf pendek berisi kalimat sederhana 5-8 kalimat. Dan menulis. Ada materi garis putus-putus dan garis lurus, garis lengkung dan lingkaran, bentuk huruf dan huruf, kata, kalimat, angka, Arab, kalimat atau beberapa kalimat, penulisan huruf, kata dan kalimat, label nama, gambar sederhana, pengisian kalimat rumpang berdasarkan gambar, identitas diri, nama, alamat, dan kalimat sederhana dengan huruf sambung, 3-5 kalimat. Untuk selanjutnya ada materi pembelajaran kelas 2 di sekolah dasar. Pada mendengarkan, ada teks cerita 8-12 kalimat, teks berisi pesan pendek untuk dibacakan guru, seperti dongeng. Dan pada poin berbicara, seperti kata tanya. Misalnya, apa, di mana, siapa. Dan maaf Pak, apa di sini rumah Bu Aminah, seperti itu contohnya. Ada juga cerita tentang kegiatan sehari-hari di rumah dan di sekolah, teks percakapan tentang kegiatan sehari-hari, pengalaman pribadi, peristiwa yang dialami di rumah, di sekolah, dan lingkungan sekolah. Tumbuhan atau gambar tentang tumbuhan dan bintang di sekitar, puisi anak, cerita anak, dan dialog. Pada aspek membaca, seperti teks pendek 10-15 kalimat, teks cerita atau fiksi 15-20 kalimat, buku-buku cerita, komik 250 kata, dan puisi anak. Pada aspek menulis, kalimat sederhana menggunakan huruf sambung 10-15 kalimat masing-masing terdiri atas 1-5 kata. Ada juga materi tentang kalimat sederhana yang didiktekan 5 kalimat yang berisi 3-5 kata per kalimat. Dan ada juga cerita rumpang atau belum selesai, informasi mengenai kegiatan anggota keluarga, kalimat sederhana dengan huruf sambung antara 6-8 kalimat, kalimat untuk mengatakan kesukaan atau ketidaksukaan. Dan selanjutnya materi pembelajaran kelas 3 sekolah dasar. Pada aspek mendengarkan, ada materi tentang mendengarkan petunjuk, mendengarkan cerita, mendengarkan penjelasan, dan pada aspek berbicara ada mengomentari cerita, menjelaskan tokoh cerita, menanggapi sifat tokoh cerita, mendemonstrasikan petunjuk, dan menanggapi masalah. Pada aspek membaca, ada membaca petunjuk, membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dan pada aspek menulis, materi di kelas 3 ada membuat kalimat, membuat petunjuk, membuat teks sederhana, dan membuat puisi sederhana. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, materi telah selesai tersampaikan. Kesimpulannya, materi pembelajaran pada dasarnya merupakan isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Isi dari proses pembelajaran tercermin dalam materi pembelajaran yang dipelajari oleh siswa. Agar kita dapat memilih bahan ajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dalam pembelajaran bahasa, tentu kita harus memahami perkembangan bahasa anak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.